Apakah penghasilan dari YouTuber itu halal? Penghasilan dari YouTuber berarti AdSense ya, dominan iklan. Kami tidak menegaskan halal haramnya. Cuman tadi kita sudah belajar memberikan pertimbangan, dan nanti juga ada pembahasan tentang masalah vlogger ya. Kita akan bahas tentang masalah hukum vlogger dan YouTuber di nomor 7 halaman 180. Saya sebutkan di nomor 7 salah satunya adalah orang ngevlog kemudian bikin video lalu diupload di YouTube, kemudian dia dapat duit. Itu halal ataukah haram? Kalau pendapatannya murni dari iklan, ya kembali kepada kaidah tadi. Jika dia bisa memastikan iklannya tidak ada unsur yang haram, insya Allah pendapatannya boleh diambil. Tapi kalau iklannya ketika dimonetisasi tidak lepas dari transaksi yang bermasalah, tidak lepas dari mengiklankan sesuatu yang haram, maka kita tekankan pada asalnya seperti itu nggak boleh. Karena itu kalau kita perhatikan fatwa yang tadi disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan hukum asal tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Jadi beliau tidak mengatakan hukum asalnya boleh, tapi hukum asalnya tidak boleh kecuali. Nah, kalimat ini menandakan bahwa yang diperbolehkan itu lebih sedikit. Karena kita punya kaidah dalam masalah pengecualian ya. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, seluruh siswa hadir kecuali 10 orang, berarti jumlah siswanya berapa? Lebih besar dari 10. Sehingga kalau misalnya kalimatnya seluruh siswa hadir kecuali 10, padahal jumlah siswanya 11 orang, kalimat tadi keliru. Karena berarti yang hadir berapa? 1. Seharusnya dibalik, seluruh siswa tidak hadir kecuali 1 orang, karena yang hadir cuma 1. Nah, beliau mengatakan yang ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya yang boleh itu lebih sedikit dibandingkan yang nggak boleh. Al-aslu la yajuzu al-ishtiraku fi hadzal barnamij al-i'lani illa bi syartin. Pada asalnya tidak boleh bergabung dengan Google AdSense kecuali dengan beberapa syarat. Dan beliau sebutkan tadi, dipastikan bersih dari berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, dan juga tidak ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, Anda bisa perhatikan kebiasaan orang-orang yang menggunakan YouTube dan seterusnya. Kalau komunitas yang nantinya akan nonton YouTube ini kira-kira orang baik, misalnya berisi kajian ya, kajian Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Firanda, atau Ustadz Badrul Salam, atau Ustadz Yazid, atau Ustadz-Ustadz yang lainnya. Kita tahu ini arahnya, yang nonton pasti orang-orang yang modelnya kayak gini. Dan mereka umumnya adalah orang-orang yang ketika menggunakan HP, menggunakan laptop, itu tidak dipakai untuk sesuatu yang bermasalah. Kalaupun ada, sifatnya kasuistik. Kalaupun ada itu sifatnya kasuistik. Berarti insya Allah dominan iklannya bisa dikendalikan. Ya, kalau seperti ini, wallahu ta'ala alam, berarti sebagian besar dari penghasilan iklan itu mubah. Tapi kalau misalnya Anda ngevlog, membuat YouTube untuk materi yang terlalu hobi, sepedaan, apalagi otomotif, apalagi iklan musik, nah itu penggunanya lebih tidak bisa disaring. Akibatnya kebiasaan pengguna nanti iklannya masuk di situ sesuai dengan kebiasaannya. Nah, bagian ini kadang kita lebih sulit untuk memfilter. Wallahu ta'ala.